Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada Bapak Ibu guru Satsada SMP Madrasah 1 Simpon Surakarta beserta karyawan tentunya yang saya hormati, Bapak Ibu wali siswa SMP Madrasah 1 Simpon Surakarta yang saya hormati dan saya takzimi, kepada putra-putriku, anak-anakku SMP Madrasah 1 Simpon Surakarta yang saya sayangi dan saya cintai. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua masih bisa dipertemukan Allah. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang tiada terkira kepada kita semua. Di kondisi yang masih pandemi ini, COVID-19 ini, kita masih dalam sehat walafiat. Semoga akan tetap begitu adanya, dan tentu kita syukuri bersama dan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan saudara semua, kelihatannya untuk memasuki tahun pelajaran semester 2 ini, nampaknya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo bahwa kita belum diperkenankan untuk KBM dengan tatap muka. Oleh karena itu tentunya ini satu hal yang menjadikan semangat kita. Semoga walaupun kita belum ketemu, tapi insya Allah kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan sesuai dengan arahan dari dinas dan juga dari Perserikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang saya cintai dan saya hormati, yang tentu kita masih ingat di benak kita, beberapa waktu yang lalu kita telah melewati pergantian tahun baru, tahun miladiah tahun 2021. Walaupun dalam artian kondisi seperti ini, namun demikian yang perlu kita ketengahkan kepada kita semua adalah bagaimana kita akan menjadikan tahun baru ini untuk semangat baru. Apapun kondisi, tetap kita bersemangat, semangat yang senantiasa untuk menapak masa depan yang lebih hebat lagi, walaupun ada keterbatasan. Namun demikian tidak mengurangi daripada semangat dari Bapak Ibu guru yang mengajar, orang tua, wali murid, wali siswa yang mendampingi putra-putrinya, anak-anak semua yang tetap untuk melaksanakan belajar walaupun melalui PJJ, dan itu sebagaimana yang telah diinstruksikan dari pemerintah karena kondisi masih pandemi ini. Alhamdulillah, tentunya pergantian tahun tentu kita akan menjadikan momentum yang bagus. Momentum untuk apa? Untuk bermuhasabah atau menilai diri, ya, menilai diri, atau mungkin bisa memperhitungkan apa yang telah kita perbuat
apa yang telah kita laksanakan selama setahun yang lalu. Mengapa ini perlu untuk bermuhasabah? Karena untuk menjadikan diri kita itu lebih memahami makna arti daripada hidup di muka bumi ini. Sekolah SMA 1 Surakarta tentunya akan senantiasa memberikan motivasi, semangat untuk hidup, baik hidup di dunia dan hidup di akhirat. Karena ada kehidupan, ya, kehidupan di dunia, nanti ada hidup setelah kita ke alam makbaroh. Maka semangat hidup kita harus kita kuatkan dengan senantiasa doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, dalam artian berilah kami kebaikan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan dijaga dari panasnya api. Amin. Semoga kita bisa mengambil manfaat muhasabah pada tahun ini. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, hendaklah kau perhatikan perbekalan apa yang telah kau persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Hari esok itu nanti bisa anak-anakku setelah lulus dari SMP 1 bisa. Hari esok itu bisa nanti setelah anak-anakku sudah ke SMA, ke kuliah. Hari esok bisa nanti setelah kita memiliki cita-cita. Bahkan sampai hari esok itu bisa sampai kita ini menghadap Allah SWT. Tentunya kita harus saling mengingatkan, semoga ini saling mengingatkan. Lalu bagaimana ini caranya, ya? Cara untuk bermuhasabah. Kira apa yang telah kita akan kita perbuat, ya? Yang kita perbuat untuk muhasabah ini, untuk mengevaluasi diri ini. Ya, yang pertama adalah dengan cara mengevaluasi seluruh atau soal niat kita. Niat kita. Bapak Ibu guru, ya, tentunya harus mengevaluasi niat kita. Niat selama ini menjadi guru itu untuk apa? Niatnya apa? Ya. Lalu Bapak dan Ibu wali siswa juga begitu. Niatnya apa? Menyekolahkan di SMP 1. Lalu anak-anak belajar itu niatnya apa? Ya. Maka itu harus dilihat. Niatnya satu, ya. Niatnya harus punya niat yang lurus, yaitu bagaimana kita itu berniat untuk menjadi amal kita sebagai amal ibadah, ya, amal ketaatan kita kepada Allah, ya, untuk mencari keridhaan Allah. Maka harus ikhlas niatnya itu. Kalau mungkin belum ikhlas, mari kita luruskan agar supaya ikhlas. Hanya Allah yang kita cari. Dan kondisi seperti ini mungkin juga menjadikan menjadikan hati kita mungkin tidak sesuai dengan harapan. Mari kita luruskan bersama, baik yang di sekolah, baik yang Bapak Ibu yang selama ini, mari kita luruskan ya kita. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi amalan kita harus kita luruskan. Amalan yang senantiasa menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk senantiasa menghindarkan dari dosa-dosa, sehingga insya Allah akan dari ketaatan. Yang kedua, setelah memahami dalam hati mungkin ada kesalahan-kesalahan selama perjalanan itu, lalu kita itu untuk bertaubat kepada Allah. Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, untuk berdoa kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, syukur bisa sholat, ya. Yang kedua, yang ketiga, akan senantiasa menerima masukan dan saran dari orang lain, bermuhasabah. Ada masukan kita terima kok begini. Nah, maka oleh karena itu, mari kita saling mengisi dan saling memberi, agar insya Allah untuk menjadikan sekolah kita lebih
hebat lagi, lebih maju lagi, termasuk anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Bapak dan Saudara. Yang berikutnya, tentu kita seperti yang saya sampaikan melalui surat yang sudah dikirim dari Bapak Ibu Wali, bahwa sampai sekarang ini ya, untuk kegiatan kita masih sebagaimana dari arahan Pak Gubernur, bahwa untuk kegiatan masih PJJ ya, jarak jauh ya. Maka kita sudah membuat suatu rencana-rencana, dan alhamdulillah nanti Bapak Ibu guru untuk bisa segera menyesuaikan. Tolong Bapak Ibu guru agar supaya tidak hanya sekedar menyampaikan tulisan lalu dikirim, tapi bagaimana bisa komunikasi melihat wajahnya ya, wajah anak-anak untuk bisa menyampaikan. Dalam artian kegiatan itu juga akan terlihat walaupun terbatas pada PJJ ini. Maka nanti kalau ada suatu hal yang mungkin perlu disampaikan, nanti bisa Bapak Ibu untuk bisa disampaikan baik melalui medsos atau informasi yang lain, atau nanti datang ke sekolah dan mengacu pada protokol kesehatan. Semoga kegiatan KBN belajar mengajar mengawali semester 2 ini akan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Anak-anakku semangat, insya Allah dengan semangat kita Allah akan melihat ya, akan kemudahan untuk anak-anak semua untuk meraih cita-citanya. Itulah satu tahun atau masa di mana inilah masa anak-anak dalam belajar kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat anak-anak semua. Oleh karena itu agar nanti untuk bisa saling menginformasikan di Bapak Ibu, dan tolong tugas-tugas juga nanti bisa diinformasikan, mana yang kurang jelas, mana yang sudah jelas ya, mana yang kurang paham, nanti bisa berkomunikasi secara virtual ya, secara online. Insya Allah nanti akan kita sampaikan mungkin apa yang perlu disampaikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ini memang nanti sebagian arahan dari pemerintah, dari dinas, dan juga dari yayasan persyarikatan tidak dilaksanakan ujian nasional ya, tapi ujian sekolah ya, ujian sekolah yang tentu nanti akan yang kelas 9 ya, akan disampaikan oleh pakar kurikulum teknisnya apa, sebagaimana yang telah disampaikan ujian-ujian yang akan dilaksanakan, termasuk ujian praktek-praktek nanti insya Allah kelas 9 sudah dimulai ya, sudah akan dimulai. Ini sudah bulan Januari, Februari, Maret, April, tinggal beberapa bulan lagi anak kelas 9 insya Allah sudah akan melalui dari kelas 9 ini di SMP 1 Simpon Surakarta. Lalu bagaimana nanti kalau nggak ada ujian nasional ya, sebagaimana arahan Bapak Mas Menteri, nanti akan ada yang namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Itu nanti yang dilaksanakan pada insya Allah, kalau nggak ada arah melintang itu dalam arahan kemarin itu mungkin bulan Maret ya, bulan Maret. Lalu siapa nanti yang diadakan asesmen kompetensi minimum tadi ya, kelas berapa? Nanti untuk SD, MI itu kelas 5 ya, kelas 5. Sedang untuk SMP MTS nanti adalah kelas 8. Untuk SMA SMK nanti adalah kelas 11. Kelas 11. Lah, yang belum melaksanakan AKM gimana Pak ya? Yang kelas 9 ini nanti AKM di mana ya? AKM nanti ya dilaksanakan waktu di SMA. Berarti kelas 11. Nah, ini merupakan satu asesmen yang tidak hanya seperti selama ini ya, jadi nanti akan menyeluruh untuk asesmen kompetensi minimum nanti secara menyeluruh, tidak seperti
yang UN waktu itu, tapi akan menyeluruh dalam artian semua akan tercover di situ. Ya, mana ada literasi dan semua dan sebagainya ya, kompetensi yang akan disampaikan nanti ya tentu minimum ya, minimum. Mengapa minimum? Karena nanti untuk mengcover yang daerah jauh dari kota. Kalau Solo insya Allah ya di dalam kota mungkin ya beda ya. Yang jelas untuk di sana adalah akan nanti yang bisa literasi, baca tulis ya, dan numerasi, literasi ya, bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut ya. Jadi anak-anakku tentunya karena literasi nanti ya selalu luas nanti untuk memahami ya, teks secara konteks maka banyak-banyak membaca ya, apa aja lah anak-anakku, silakan nanti untuk dibaca kaitan dengan yang terkait materi-materi ya, jangan sampai hanya baca WA saja ya. Sekarang memang tidak mudah Bapak Ibu untuk kondisi sekarang ini dengan begitu gencarnya arus informasi ya yang luar biasa. Namun demikian kita ambil sisi positifnya. Semoga kita semua bisa mengambil sisi positifnya untuk bagaimana kesusahan kita akan jadi lebih dewasa, akan lebih mampu memahami, akan jadi dirinya ya, jadi dirinya. Semoga kita semua nanti akan dikemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mudah, tapi saya yakin dengan kesungguhan kita semoga menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang berikutnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang jadi guru ya, yang jadi guru ya, untuk mendampingi putra putrinya. Jadilah ya kita semua, kita juga jadi guru ya, mungkin anak kita yang belajar di sekolah yang lain memang harus ada kesabaran betul untuk membimbing, memandu, mengarahkan anak kita. Tapi yang jelas agar supaya anak kita itu untuk bisa dipandu, khususnya amalan ibadah kita, jangan sampai sholat kita 5 waktu ya, insya Allah di contoh yang baik, insya Allah sudah begitu adanya. Dan kalau bisa untuk diasah menghafal Al-Quran, insya Allah nanti jadi kekuatan yang luar biasa. Semoga kita semangat selalu untuk memasuki tahun pelajaran semester 2 ini, tahun 2021 ini dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan dan semangat untuk lebih hebat lagi. Sukses untuk anak-anakku semua, Bapak Ibu wali siswa, sukses semua, dan semoga kita tetap sehat selalu walaupun dalam kondisi pandemi ini. Kita akan menjadi untuk menjaga kesehatan kita, imun kita ya, agar supaya Allah menghindarkan musibah yang tentunya masih terasa ini. Kita berdoa semoga wabah corona ini akan segera berakhir. Semoga nanti kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan, mengawali kegiatan tahun pelajaran 2021 ini ya, dengan semester 2 ini dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Nasrunallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi